Kalau kita bicara angka kematian ibu dan anak memang menjadi satu bagian dari SDGs tadi. Nah, kalau kita bicara SDGs ada beberapa indikator yang lain. Menurut saya kita bisa sih mengendalikan angka kematian anak yang tinggi ya dengan meningkatkan layanan kesehatan yang kita punya sekarang. Masalahnya mirip-mirip sih. Walaupun ini masalah beda, kematian ibu dan anak dan HIV ini masalah beda. Tapi hulunya nih, hulu permasalahan ini mirip-mirip semuanya ya. Betul. Dan solusinya tadi hampir solusinya hampir diberikan yang sama tuh. Tadi kan implementasi hal yang terjadi di US itu sama. Tadi yang elektronik apa tadi? Electronic health record atau elektronik rekam medis kan, atau juga bisa juga seperti yang tadi solusi buat HIV yaitu mobile health, aplikasi mobile health gitu yang bisa sama juga memonitor kesehatan pasien. Apalagi contohnya kalau di masalah sekarang ini tentang masalah kematian anak dan ibu, itu bisa aplikasi yang fungsinya untuk mendidik juga, untuk supaya memberikan informasi kesehatan tentang pemahaman gizi dan pola makan bagi sang ibu gitu, yang menurut saya itu bisa menjadi solusi juga untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak gitu, karena perlu sekali juga edukasi tentang pola makan gitu, karena yang saya lihat juga kan dari datanya, mungkin saya tidak terlalu tahu data jelasnya, statistiknya berapa dari antara kematian ibu dan anak ini, dari antaranya disebabkan oleh gizi ya. Mungkin Dokter Fitri dan Dokter Adi bisa tambahkan. Tapi itu dia sih yang saya lihat, mungkin di Papua kita bisa tambahkan edukasi tentang pemahaman gizi gitu. Oke, Citra, sorry, ada pertanyaan follow up gitu. Jadi electronic health record ini di US udah ada. Saya contoh gini, misalnya saya ke dokter sekarang nih ya, dokter tanya kan, kamu pernah punya penyakit apa? Ini benar kita jujur, kalau YouTube tuh banyak kejujuran ya. Saya sempat asam urat, dokter tanya, kapan? Saya harus inget-inget, 3 tahun, 2. Nah kalau kita punya electronic health record yang benar-benar ngerekam semua secara digital dan pasti nih, dia 5 Mei 2018 kena asam urat, penanganannya ini, obatnya ini, sembuhnya segini lama. Penanganan kita sebagai pasien ke depannya bakal lebih gampang dong untuk semua penyakit. Iya benar. Jadi iya kan? Kalau di Amerika sendiri sudah 96% ya, hampir seluruh rumah sakit dan fasilitas sudah adopsi electronic health record. Dan Indonesia ke arah sana gitu untuk mengimplementasikan, jadi dari kegunaan electronic health record ini yaitu data pasien bisa disimpan dengan lebih baik, lebih rapi gitu. Terus seperti yang tadi saya bilang, dari sini kita bisa lakukan prediksi dan pencegahan dini dari data yang kita punya gitu. Dan juga mungkin kita tadi ada sempat bahas tentang kita butuh juga sistem kesehatan yang terintegrasi dari satu institusi ke institusi yang lain untuk mempermudah layanan kesehatan. Contohnya kalau ada pasien kita, seorang ibu, dia butuh ditransfer dari rumah sakit yang satu atau puskesmas yang satu ke yang lain untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik, dia bisa pelayanannya lebih efisien karena sudah ada data gitu di puskesmas atau rumah sakit yang lain. Ya. Baik. Seperti itu. Terima kasih Citra. Saya mau nanya ke Bang Dr. Adib nih. Yang tadi yang masalah electronic health record, itu udah ada di sini atau terintegrasi antara rumah sakit gitu atau belum, semua pisah-pisah sendiri? Masih berbasis, masih eksklusif sistem. Kalau saya bicarain eksklusif sistem berbasis di rumah sakitnya. Tapi belum menjadi inklusif sistem yang terintegrasi menjadi data nasional. Ini kan penting kan. Jadi apa yang disampaikan oleh Citra ini adalah kepentingan kita itu adalah ini bisa terrecord di dalam satu simpul data nasional itu. Dulu pernah ada diskusi yang terkait dengan ini, electronic health, namanya electronic health, e-health. Nah ini yang saya kira dikembalikan lagi karena electronic health ini berbasis pada
ID. Artinya kalau kita tahu bahwa di Ada NIK, KTP lagi. Oh, NIK, ya. NIK di KTP itu sebenarnya itu menjadikan gambaran untuk seluruh data kesehatan pun bisa dimasukkan di situ. Nah, basisnya itu adalah nanti di situ. Nah, ini yang saya kira keilmuan dari Citra ini perlu untuk kemudian membangun di dalam satu informatika sistem ya. Karena kita sekarang udah masuk kepada era digitalisasi informasi. Benar. Termasuk health informasi atau health digitalisasi ini udah sekarang udah mendunia, dan kita ditunjukkan ini sekarang dengan pandemi Covid bahwa begitu pentingnya informasi health system itu. Nah, saya kira apa yang tadi diusulkan Citra ini sangat baik ya, dan itu bisa direspon oleh pemerintah untuk kemudian benar-benar pemerintah bisa untuk melakukan upaya itu. Karena ini akhirnya apa? Pemerintah akan gampang untuk mencari data kesehatan permasalahan ibu, data kesehatan apapun bisa kita tarik. Karena apa? Semua datanya terpusat. Iya. Nah, ini yang saya kira perlu nanti ke depan itu. Ini eksklusif di mana-mana aja ya, berarti di Papua juga eksklusif, di Saya kira gitu. Jawa eksklusif, Jakarta eksklusif. Ya. Oh baik, jadi kita harus menggabungkan data-datanya sendiri-sendiri gitu, harus. Ya, diintegrasikan. Kita kan Ya. integrasi, dan untuk IT saya kira mudah. Kalau dengan basic programnya sama itu untuk menarik datanya untuk terintegrasi itu saya kira itu sangat mudah sebenarnya. Tinggal kebijakan dan regulasinya aja yang harus kita buat. Lumayan, soalnya masalah infrastruktur elektronik digital ini bisa lumayan membantu dalam Yes. banyak hal sih ini. Betul. Ya, kalau ini terjadi. Jadi terima kasih Citra, itu salah satu solusi yang baik sih. Semoga pemerintah pasti sadar, tapi semoga mereka makin sadar akan solusi ini ya. Mereka makin sadar akan solusi ini. Oke, ini pertanyaan terakhir saya nih untuk masalah kematian ibu dan bayi nih. Menurut Dokter Adib ya, ini kan ID tuh bisa terlibat lebih dalam nggak dalam masalah ini? Atau peranan ID tuh sudah cukup aja gitu? Ya, jadi kita berperan di dalam Sebagai advokasi satu kan sisi tadi, advokasi, dan kita di situ SDM kesehatan salah satunya adalah dokter. Di samping ada SDM tenaga kesehatan yang lain, karena ada namanya tenaga medis, dokter gigi, dan ada tenaga kesehatan, ada kalau tidak salah ada 16, itu mulai dari perawat, bidan, ahli laboratorium medis dan sebagainya, seterusnya itu, yang itu semuanya itu kemudian menjadi satu kunci utama di dalam satu program kesehatan. Sehingga saya kira keterlibatan SDM ini menjadi penting. Keterlibatan SDM inilah yang kemudian tentunya kita harapkan di dalam setiap kebijakan-kebijakan itu merespon dari masukan ya, dari advokasi yang sudah dilakukan oleh masing-masing organisasi, karena semua ini udah ada organisasinya juga, sehingga itu bisa memberikan satu masukan. Dan saya yakin kalau itu kemudian bisa dielaborasikan dengan baik menjadi satu upaya program bersama, karena program itu akan bisa jalan kalau didukung oleh SDM. Terlepas dari nanti ada yang dukungan terkait dengan masalah yang lainnya ya. Berarti ID butuh dukungan lebih besar dari pemerintah nih? Atau ya, butuh sebuah payung hukum kesempatan yang lebih besar dari pemerintah untuk kita bersama-sama, kan gitu. Ya. Jadi tentunya nanti kita pada prinsipnya ID pasti akan mendukung program-program pemerintah yang terkait dengan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat ya. Dan upaya yang harus dilakukan tentunya adalah keterlibatan aktif ya. Nah, tentunya kita harapkan keterlibatan aktif ini direspon juga oleh pemerintah di segala aspek sebenarnya. Kalau yang berkaitan dengan kesehatan, maka domain kita adalah memberikan masukan untuk terkait dengan masalah kesehatan dan kedokteran dari sisi kami, dari sisi kedokteran. Karena mau nanya dok, sejauh ini responnya baik? Alhamdulillah kita selama ini kita interaksi ya? cukup baik ya, dan baik itu Kementerian Kesehatan katakanlah atau BPJS ya ongoing proses untuk menjadi yang lebih baik, karena target kita, kepentingan kita adalah masyarakat. Kepentingan ini adalah kesehatan masyarakat yang bukan hanya akses kemudahan, tapi mutu pelayanan. Nah, ini yang harus kita sampaikan. Mutu pelayanan. Mutu pelayanan, karena kami berharap masyarakat tidak mendapatkan pelayanan kesehatan minimal, tapi pelayanan kesehatan yang optimal, kalau perlu maksimal. Karena kita harus punya standar tinggi untuk masyarakat, bukan standar rendah. Kita harus memberikan mutu yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Itu yang paling penting. Nah, ya saya harap berarti kerjasama antara ID dan pemerintah ini lebih dekat lagi supaya bisa menuju titik optimal ini tadi ya. Betul, kita akan ikut di dalam mendukung program-program pemerintah. Terima kasih dok. Oke, untuk Dokter Ria, ada harapan nggak Bu? Ya pasti ada harapan ya. Cuma apa yang bisa dilakukan nih secara nyata di Papua sekarang supaya angka ini semakin cepat terminimalisir? Ya,
Jadi mungkin ada informasi yang perlu kita ketahui bersama untuk dalam rangka khususnya untuk pencatatan dan pelaporan kematian ibu dan anak, karena terjadi ketidakseragaman ini sangat menentukan sekali untuk kita bisa menilai apakah negara kita sudah cukup sejahtera atau belum. Jadi organisasi profesi yaitu POGI dan IDAI itu sudah memiliki suatu aplikasi untuk pencatatan dan pelaporan angka kematian ibu dan anak, yaitu Maternal Perinatology Date Notification yang sudah tersambung secara langsung di Kemenkes. Jadi program tersebut sudah ada untuk pencatatan dan pelaporan yang sifatnya lebih terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan, karena yang melaporkan itu berjenjang dari mulai dokter, kemudian fasilitas kesehatan, hingga sampai ke dinas kesehatan terkait di daerah masing-masing. Ini sudah dijalankan di beberapa khususnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI, Kalimantan, dan Sumatera itu sudah membuat suatu pelaporan yang lebih baik dengan adanya aplikasi MPDN. Nah, ini sangat ditunjang sekali oleh pemerintah. Mudah-mudahan karena di Papua ini belum cukup adanya signal yang baik, BTS yang belum merata di kabupaten, sehingga belum bisa terlaksana di Papua. Nah, ini juga merupakan dukungan infrastruktur mungkin dari pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah, karena di Papua perlu diketahui bahwa ya di sini yang baru memiliki satu provider untuk layanan internet ya, jadi kita belum ada, makanya tidak stabil seringkali jaringan seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik. Kemudian untuk rekam medik dari seorang ibu dan anak, saya rasa pemerintah juga sudah cukup baik, sudah memulai dengan adanya buku KIA. Di dalam buku KIA itu sudah ada catatan medical record ibu dan bayi. Ibu itu sudah dicatat dari awal kehamilan sampai jenis persalinan, siapa penolongnya, di fasilitas mana, itu sudah ada, dan itu merata di seluruh Indonesia. Bahkan buku itu juga mencakup medical record dari bayi. Itu ada buku KIA yang sudah oleh pemerintah pusat distribusikan hingga fasilitas-fasilitas kesehatan, dan itu memang bisa didapat di fasilitas kesehatan. Bahkan sudah ada suatu aturan terbaru bahwa anak yang akan masuk usia sekolah atau pendidikan itu harus memiliki buku KIA tersebut. Kalau tidak memiliki buku KIA itu akan mencari data. Jadi si anak ini nggak boleh masuk sekolah atau seperti apa, itu nanti aturan ke depannya. Tapi ini pada tahun 2020 kemarin buku ini sudah sebenarnya bukunya sudah lama, hanya ada pembaruan yang mesti ditulis oleh beberapa tenaga kesehatan terkait yang terdapat di fasilitas kesehatan. Nah, itu juga melibatkan dokter spesialis kebidanan, kemudian juga dokter spesialis anak wajib menulis di dalam buku tersebut, seperti itu. Jadi memang program-program, upaya-upaya pemerintah untuk menurunkan angka kematian ini sudah cukup baik, banyak sekali strategi-strateginya. Namun memang tetap saja terjadi peningkatan angka kematian ibu, apalagi sekarang itu jumlah tenaga kesehatan untuk SDM ya, terutama yang berada di pedalaman itu sangat banyak sebenarnya dicetak ya, sekolah-sekolah kebidanan. Namun kenapa angka kematian ini masih tinggi? Mungkin di Papua itu belum merasa aman kalau tenaga kesehatan ini berada di pedalaman, adanya ancaman keselamatan, kemudian ada lagi masalah ketertarikan karena
tingginya biaya hidup di Papua yang tidak setara dengan imbalan bagi tenaga kesehatan. Nah, ini yang mungkin menjadi masalah sehingga tenaga kesehatan menjadi tidak interest dan tertumpuk di wilayah-wilayah yang mungkin lebih mudah dijangkau seperti itu. Jadi memang perlu sekali duduk bersama untuk membicarakan masalah keamanan di wilayah-wilayah tertentu, kemudian interest bagi tenaga kesehatan, kemudian fasilitas, baik itu alat maupun fasilitas infrastruktur bagi masyarakat yang mudah diakses oleh tenaga kesehatan seperti itu. Ini mohon maaf kalau saya mau nanya pertanyaan yang mungkin sedikit sensitif, tapi ketika kita bahas masalah keamanan dokter di Papua ya. Tenaga kesehatan juga. Tenaga kesehatan ya, keamanan tenaga kesehatan di Papua. Emang nggak aman? Itu pertanyaan saya nih. Emang nggak aman di sana atau bagaimana? Mungkin dokternya mungkin bisa jawab ya kondisi di lapangan. Kondisi lapangan gimana tuh dokternya? Ya, kondisi di lapangan saat ini seperti kita dengar bersama ya, baik itu melalui berita-berita ya, itu pada kondisi tertentu bisa dinyatakan kondusif seperti itu aman ya, tapi pada saat-saat tertentu juga bisa terjadi perubahan-perubahan kondisi yang tidak aman. Nah, ini memang masih banyak masalah sosial, melibatkan masalah sosial dan budaya yang masih belum teratasi dengan baik di Papua, sehingga ini akan mempengaruhi masalah-masalah lain, termasuk ya tadi ya, mungkin kalau untuk indeks pembangunan manusia itu sangat mempengaruhi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, seperti itu. Jadi itu yang memang rumit, kita nggak bisa membahas satu persatu, tapi harus secara keseluruhan seperti itu. Ya, tapi semoga, oke ini mungkin rahasia umum, tapi semoga ini tidak mendiscourage para dokter-dokter muda, orang yang baru menjadi dokter untuk bekerja, atau tenaga-tenaga medis untuk bekerja di Papua, begitu kan? Itu harapan kita semua di sini pasti kan. Ya. Pertanyaan terakhir kepada Citra. Citra mungkin ada saran nih untuk semua stakeholder agar target penurunan angka kematian ibu dan bayi sesuai dengan SDG ini bisa tercapai. Ada saran nggak untuk semua stakeholder yang terlibat? Iya, selain saran untuk peningkatan infrastruktur ya, yang tadi Bu Dr. Fitri sudah jelaskan, menurut saya dengan adanya infrastruktur yang memadai, itu layanan kesehatan di Papua dapat ditingkatkan. Itu sangat penting menurut saya. Terus meningkatkan SDM juga sih, agar target penurunan angka kematian ibu dan bayi bisa diturunkan juga. Dalam hal ini, pemerintah Papua sebenarnya sudah melakukan suatu aksi, yaitu lewat program beasiswa afirmasi. Contohnya beasiswa yang saya dapat juga ya. Dan juga mungkin beasiswa ini juga bisa ditambahkan buat dokter-dokter di Papua untuk melanjutkan ke jenjang spesialis yang sudah dijalankan sebenarnya. Dan itu menurut saya juga pemerintah dan stakeholders juga punya peran yang sangat penting untuk mendorong program-program atau intervensi dan juga inovasi-inovasi teknologi dalam layanan kesehatan di Papua gitu. Dan saya berharap juga pemerintah bisa tetap membuka dan mendukung peluang untuk implementasi teknologi juga. Dan dengan cara juga melibatkan anak-anak muda ya yang punya talenta dan semangat di bidang kesehatan dan teknologi. Itu saja menurut saya, dengan pelayanan yang bisa kita tingkatkan, maka kesehatan orang Papua juga akan meningkat yang pada akhirnya bisa mencapai target SDG. Oke, baik. Terima kasih untuk diskusi kita kali ini. Terima kasih Dr. Adib. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ria, terima kasih Citra yang sepertinya sudah mengantuk karena sudah malam banget ya. Di US udah jam berapa nih? Udah jam 1 ya? Udah mau jam 1 pagi kan? Wow. Udah jam 1. Dan kita
yang kita juga sudah menahan Dokter Ria dari makan siang nih dok ya. Kita udah, Dokter Ria boleh makan siang ya habis ini ya. Terima kasih semuanya untuk diskusi kita hari ini. Terima kasih, Dokter Ria, sehat-sehat. Terima kasih Citra juga. banyak ya. Ya, salam sehat selalu Terima semua. kasih, salam sehat. Salam sehat semuanya. Terima kasih kepada penonton kita di rumah yang sudah menonton episode Unofficial Indonesia kita kali ini. Tunggu episode-episode Unofficial Indonesia berikutnya. See you guys.